Direct path itu adalah menjawab pertanyaan dari pengalaman langsung. Who am I? Dan mengajarkannya gimana? Mengajarkan direct path jadi bagaimana untuk pertama direct path itu, jadi pemahaman saya adalah jalan yang lebih cepat, yang lebih direct lah gitu ya, lebih langsung untuk menjawab pertanyaan who am I tadi itu. Benarkah itu pemahaman saya sejauh ini? Betul, mengalami langsung. Mengalami langsung, mengalami langsung who am I-nya itu, si I-nya tadi itu. Nah, yang logika saya mengatakan, tanya Li selanjutnya, gimana caranya untuk mengalami lebih langsung gitu kan? Nah karena itu, setelah saya mengalami satu fase-fase perjalanan itu, baik secara intelektual dan spiritual realization, saya tetap mengacu pada religius yang saya yakini, Islam. Di situ saya nemukan prinsip-prinsip, hakikat-hakikat, saya tidak menolak itu. Akhirnya kalau ada orang mau mengalami direct path, saya lihat dulu titik beranjak dia apa. Kalau dia masih kuat misalnya dogma agama, saya bicara dulu pemahaman Tuhan. Belum bisa dia diajak direct path. Sama seperti begini. Karena kalau orang direct path, Mas, dia tahu siapa jati dirinya. Itu bahagianya minta ampun yang saya alami tadi kan. Misalnya saya udah tahu caranya nih, mudah sebenarnya kan. Misalnya kayak napas sadar, mudah kan. Saya ketemu supir angkot misalnya, contoh ya, Mas, mau gak saya ajarkan rahasia kebahagiaan, rahasia hidup. Wah kamu jadi tahu. Apa, saya lagi nyari restoran, dia bilang. Dia fokus, dia katakanlah Tuhan ilah dia, yang dia pentingkan setoran, dan itu kondisi dia. Ada orang yang masih ingin jadi profesor, doktor, mau jadi wali kota. Nggak bisa saya langsung ajarkan itu, saya harus pakai konsep dulu. Bahkan saya kutip ayat, tetapi saya tetap bikin pertemuan direct path. Sembari saya lihat siapa saja yang datang. Biasanya udah babak belur, Mas. Udah babak belur kemana-mana, mentok-mentok. Kalau dia belum babak belur, ya dapat juga. Tapi setidaknya mengkonfirmasi. Jadi kebanyakan, bener gak nih? Kebanyakan itu yang experiencing direct path ini setelah mengalami momen-momen berbagai macam momen naik turun yang sampai tadi selain mentok tadi atau babak belur tadi itu akhirnya dia sampai pada titik di mana momen babak belur dia atau mentoknya dia itu sebagai kendaraannya lah gitu ya, untuk dia sampai pada level kesadaran yang mengalami dan menemukan tadi itu. Bisa nggak, dan kalau bisa gimana juga caranya mungkin, atau at least dari pengalaman dan pengetahuan Bang Dame, agar kita nggak harus babak belur dulu atau nggak harus mentok dulu untuk bisa experiencing itu? Saya selalu menjawabnya begini secara umum, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa, penonton bisa mengkontemplasi pada diri masing-masing. Pengalaman saya pribadi babak belur dulu. Pengalaman saya pribadi. Jangan salah ya, saya udah belajar juga banyak teknik-teknik ya. Babak belur itu membuat saya betul-betul, saya nggak bisa membantah. Karena situasi hidup ini kan saya nggak bisa kendalikan. Jadi begitu ada situasi hidup, misalnya krisis moneter, pandemik, itu kan bisa terjadi apapun pada kehidupan ini. Karena kita sudah tahu dalam situasi begini, saya udah bisa langsung jadi kokoh. Saya bisa ajarkan kamu teknik berenang, tapi kalau saya nggak ceburin kamu ke kolam renang itu yang dalam, kamu harus megap-megap dulu. Nyetir, saya udah ajarin kamu secara digital, cara nyetir kan ada tuh. Itu beberapa saya kasih simulasi itu. Udah jago dia di imajinasi. Sekarang nyetir deh. Oh, kagok. Saya harus kasih tahu wawasan itu. Pengetahuannya boleh kamu pelajari. Tapi untuk direct path-nya, kecerdasan semesta, Tuhan, itu akan menyiapkan situasi itu untuk kamu membuktikan pengetahuanmu udah benar atau tidak. Jadi yang paling nyata direct path itu enggak, Mas? Apa? Kematian. Itu pasti terjadi. Makanya NDA mendekati kematian itu perlu dicicipi. Karena itu pasti terjadi, mau apapun agamanya.
sakit termasuk salah satunya. Sakit kan pengantar menuju versi, itu. Ya, maka sahabat saya reminder versi kecil lah gitu. makanya. Ya, ya. Loh, kalau itu, kalau tuh presiden reputasimu dijatuhkan, dipanggil ke KPK. Jadi ini kalau saya hubungkan lagi ke sini nih, Iya. kalau dikasih sakit tapi belum Iya. belum membaca tandanya gitu atau Diulang. dikasih lagi nih Pasti pelajarannya gitu. Iya. Sampai membaca tandanya. Itu yang mungkin membuat jadi terasa seperti babak belur karena kita ini yang dalam tanda kutip bebel gitu untuk Tapi ada yang menarik, Mas. baca. Tapi ada yang menarik. Mengalami itu tujuan dari Tuhan menciptakan semesta. Mengalami adalah tujuannya juga. Iya. Ya ini sekadar agak metafisik. Tuhan tak terbatas. Dia punya semuanya. Aku adalah hasanah tersembunyi. Iya kan? Kuntu kanzan mahfian. Itu kan sufi sering ngomong. Aku adalah harta terpendam. Aku ciptakan ciptaannya. Aku rindu dikenal. Gitu kan. Tuhan tak terbatas. Dia sendirian. Terus sendiri. Dia bikin ciptaan. Panggungnya dia bikin. Dan dia bikin satu pemain utama di situ namanya insan. Untuk mengalami semua sifat-sifat nama-nama Tuhan yang tak terbatas itu dalam bentuk terbatas. Jadi kita bersyukur, berterima kasih. Kita menjadi pemain-pemain untuk mengalami itu. Itu ada dimensi begitu, Mas. Sehingga sekarang kalau saya mengalami goncangan, Tuhan ingin mengalami bagaimana sedih. Sehingga dalam sedih itu aku berdoa dan meratap. Tuhan menghendaki saya melakukan kesalahan agar saya belajar dari situ. Sehingga saya mengalami beginilah ampunan. Itu jadi berbeda. Jadi dari perspektif ini pengalaman apapun bukan nantangin ya. Kita ikro. Emang Bang Ali setelah kita udah oke aja nggak ada lagi ceritanya. Ada kurikulumnya, nggak ada batasnya kurikulumnya. Cuma bedanya nggak lama-lama jadi drama. Ya. Hubungan yang drama sama hubungan yang dharma. Kalau dharma kan lebih ke purpose. Jadi kita misalnya nih, kan ada tuh di kantor. Saya juga ngalamin drama-drama waktu kerja di bank. Drama, kok begini, oh ribut, kepikiran. Tapi belakang kalau itu datang, oh aku berkesempatan untuk menemani sahabatku ini, bosku ini, yang dia belum tahu apa yang saya tahu. Jadi beda. Konflik itu tidak lagi dilihat sebagai satu ya kejadian begitu aja, tapi sudah dilihat sebagai bagian dari keterhubungan dengan orkestra dari sang sutradara. Bahkan saya sebagai opportunity dari itu. Iya, cuma saya nggak mau nantangin. Artinya bukan kayak, ayo saya datang, bukan begitu, tapi apa namanya? Tentunya kita berdoa yang terbaik tentunya dan berserah terbaik. Iya. Karena yang paling tahu yang terbaik adalah Tuhan juga. Itu ya. Nah disitulah kan dapat tuh. Nah kembali ke Direct Path tadi, Mas. Direct Path ini sebetulnya sudah banyak gurunya di YouTube. Tapi juga saya rindu ada orang gurunya di Indonesia yang membawakan itu. Ini juga di YouTube nanti. Oh iya, ada di YouTube. Di YouTube ya. Iya. Nah, kalau saya berpendapat pribadi, Direct Path itu kalau di kitab suci itu Siratul Mustaqim. Yang selalu diminta. Kalau ternyata ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus kan. Kalau saya bilang jalan langsung. Yang akhirnya apa kalau udah tahu jalan langsung? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah kau beri nikmat pada mereka. Nikmatnya itu bukan cuma emosional, bukan lagi punya ini punya itu. Nikmat selalu bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Dalam situasi derita, aku bersamamu. Dalam kesenangan, aku bersamamu. Di kehidupan barja, aku bersamamu. Ini itu eksplorasinya banyak. Saya sebenarnya udah mulai kayak ngumpul orang-orang dimensi yang begitu, Mas. Nanti kalau tubuh kita udah nggak ada, kita gimana ya permainannya? Gitu. Kalau istilah sekarang kan anak-anak indigo kan. Sama kayak gini Bang Ali. Kita paham waktu kita kerja dulu, omongan tema bisnisnya beda.
Dulu ngomong kapitalisme, sekarang konses kapitalisme kan. Ya. Dulu ngomongin target, sekarang purpose gitu. Tampak sama, tapi levelnya udah beda. Karena dilakukan dari level kesadaran yang berbeda. Betul sekali.